warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta batik dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Elok dari Lawasan Batik. Kali ini kita akan membahas batik dalam daur kehidupan manusia gaya Surakarta pada ritual kematian. Sudah hadir bersama saya yakni Gusti Angling Kusumo. Sugeng siang Bu Sugeng siang, sehat selalu. Amin amin. Matur nuwun rawuhipun. Jadi bersama Gusti Angling Kusumo kita akan membahas batik-batik, pemaknaannya maupun motif-motif yang terkandung di ritual tersebut. Sebelum saya mulai, kita akan simak sebentar lagu batik. Cantikmu melukis ciptaan alami, kurnia yang maha kuasa, maha karya para leluhur. Sejak zaman bahari melukis ceplok jejak ukel, pusaka batik lereng truntung, cipta luhur tiada bandingnya. Lestarikan budaya bangsa, pusaka budaya dunia. Jayalah budaya mutiara negeriku, puncak-puncak budaya negeri, pupuk budaya Nusantara, berkembang lestari karya batik abadi. Oke, baik para pecinta batik dimanapun berada, kita akan langsung mulai saja. Jadi seperti kita ketahui, pada ritual kematian ternyata budaya Jawa khususnya di Keraton Kasunanan Surakarta maupun di Mangkunegaran sudah mempunyai ritual ataupun tata cara, bahkan motif-motif batik spesifik yang kita bisa simak bersama. Kita langsung membahasnya dengan narasumber kita yakni Ibu Angling. Sebelum kita ke batiknya Bu Angling, monggo mungkin Bu Angling punya beberapa informasi latar belakang pengertian upacara ritual kematian khususnya pada gaya Surakarta. Pada umumnya antara dua istana tersebut, baik di Keraton Kasunanan maupun di Pura Mangkunegaran, warna hitam itu mendominasi. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa secara internasional sebetulnya warna hitam itu memang warna berkabung. Jadi kita lihat di kerajaan Inggris, kemudian di kerajaan-kerajaan lainnya di luar negeri pun demikian. Dan memang warna hitam itu kan seakan-akan warna yang sedih ya, sedih, sehingga selain agung ya, warna yang agung, juga warna yang mempunyai makna daya sakral, sakral dan spiritual yang tinggi. Betul. Sehingga ketika seseorang di lingkungan keraton maupun di Mangkunegaran apabila akan belajar ilmu putra-putra mahkota
mahkota, calon putra mahkota zaman dahulu ketika akan belajar ilmu, apakah ilmu agama ataukah ilmu apapun yang berguru lah gitu ya, itu selalu memakai pakaian hitam dan belangkonnya, kalau sekarang belangkonnya ikat ya, ikatnya itu juga hitam. Jadi menyesuaikan estetika ketika memaknai warna hitam itu di Solo tidak hanya ketika kedukaan tetapi hal-hal yang sifatnya ketika formal. Jadi secara misalnya dulu kan yang kita itu kalau berguru ke padepokan gitu misalnya ya. Tapi padepokan itu kan juga ada resinya, ada ulamanya lah gitu ya. Nah itu yang menjadi guru spiritual itu, dan ketika pada saat berguru itulah harus mengenakan busana-busana yang seperti itu berwarna hitam. Baik, kita langsung ke ritual kematian ya. Apakah ada sebuah mandatori perihal yang harus kawan-kawan semua pecinta batik ketahui sehubungan dengan mengikuti upacara kematian? Karena kan kita biasa melihat bahwa upacara kematian bagi seorang pembesar, katakanlah raja, pejabat dan sebagainya, bisa jadi tidak sama dengan orang biasa. Kemudian hal-hal apakah yang bisa diadaptasi oleh kawan-kawan pecinta batik secara generalnya, secara keseluruhan di dalam dan di tembok keraton? Kalau tadi sudah saya sampaikan secara umum kan warna hitam, tetapi di dalam pelaksanaannya untuk di masyarakat asal warnanya itu gelap. Artinya bisa biru dongker, bisa coklat tua dan sebagainya ya. Yang terang, tidak memakai warna-warna cerah. Meredup artinya dengan sehingga suasana itu redupnya menyampaikan secara tidak simbolik, secara verbal ya, tetapi secara simbolik ikut merasakan duka ikut cita berbela-sungkawa. Jadi yang penting warna gelap. Tetapi kalau di lingkungan istana, keraton ataupun Pura Mangkunegaran, bagi keluarga dekat itu berbeda. Artinya keluarga dekat itu harus dinas ya. Kalau kita mengatakannya dinas, karena formal gitu. Ya, formal. Artinya yang pertama adalah bagi yang kena, artinya yang tertimpa kesusahan itu langsung keluarga yang sangat dekat ya, yang mengalami kesedihan secara suami langsung, atau istri atau bapak ibu dan eyang dan sebagainya di lingkungan mereka yang sangat dekat itu memakai kain kebaya untuk yang putri dan tentu kebaya yang hitam. Kemudian bagi yang kakung atau prianya itu di Mangkunegaran juga berbeda dengan di keraton Kasunanan. Kalau di Mangkunegaran itu memakai beskap, kemudian kainnya asal gelapnya, tetapi untuk keluarga dekat itu biasanya memakai yang motif pakis. Nanti akan saya perlihatkan motif pakis khusus yang untuk keluarga dekat di Mangkunegaran. Dan kemudian istilahnya apa ya, keluarga raja ya. Kalau yang lainnya dengan yang warna gelap itu, dan biasanya tidak memakai yang jenis parang. Jadi ceplok-ceplok gitu ya, atau ukel gitu ya. Kemudian untuk yang pria memakai sabuknya, atau kalau di Jogja namanya lontong ya, sabuknya atau stagennya ya. Pada di umum itu stagen itu warnanya putih. Nanti ada juga fotonya ya, kelihatan sedikit barangkali ya. Baik. Sayangnya kita tidak bisa memperlihatkan video ya.
Terus sabuknya atau apa namanya, epeknya dalam bahasa kalau di Jogja istilahnya kamusnya ya, kamusnya itu atau di sabuknya itu warnanya hitam, tetapi hitam polos, tidak pakai motif sedikit pun. Jadi polos saja. Nggih. Jadi itu yang apa di Mangkunegaran. Kalau di Kasunanan biasanya juga hitam dan hitam gelap, semuanya gelap. Ya. Jadi perbedaan mendasar antara di Kasunanan maupun Mangkunegaran hanya berdasarkan sabuknya Ya, itu, Bu? sama ya, kainnya tentu juga motifnya ya, berbeda. menyesuaikan ya. Baik. Dan kalau yang dipakai pada umumnya adalah kain bermotif slobok. Nah, slobok ini juga macam-macam. Ada yang slobok pure, maksudnya tidak kombinasi, tidak ada ceploknya. Ya, tidak ada ceploknya atau bukitannya tidak ada, tetapi hanya full bentuk yang motif ya untuk slobok itu saja. Dan tentu latarnya atau backgroundnya hitam ya, latar hitam. Dan itu yang umum. Artinya memang kain itu khusus untuk takziah ya. Baik. Untuk dalam keadaan berduka. Baik. Nah, kemudian kalau yang putri tadi, bagi yang kena musibah itu sama sekali tidak memakai perhiasan. Sama sekali tidak memakai perhiasan. Kalau yang takziah masih boleh pakai, misalnya giwang, tapi tidak boleh memakai aksesori lain. Artinya memang kalau dulu begitu ya. Kalau artinya dulu tidak boleh. Kalau sekarang kita tidak bisa melarang orang ya tidak boleh, tetapi dari etika busana itu sebetulnya aturannya seperti itu. Baik. Aturan yang tidak tertulis, tapi yang memang kalau sekarang apa-apa harus tertulis ya. Kalau nggak tertulis dianggap tidak dulu ada namanya istilah sastra hawicoro, yaitu apa yang diucapkan atau yang disampaikan itu sudah menjadi kemudian tuntunan ya, yang secara kalau tidak tertulis. Sekarang kan kalau nggak tertulis tuh dianggap tidak sah gitu ya. Dianggap hoax. Iya. Baik. Mengenai perhiasan seperti itu. Baik. Apalagi gelang apa segala macam. Iya. Kalau jam masih bisa, cincin masih bisa, tetapi istilahnya tidak ngerempiong ya, tidak stand out, tidak terlalu mencolok katanya. Tidak perlu memakai perhiasan. Begitu juga ketika kita menyampaikan rasa duka cita seperti melayat ataupun takziah ya, itu kepada orang-orang besar seperti Sinuwun atau Kanjeng Gusti gitu ya, atau orang-orang yang kita hormati, sesepuh misalnya, itu ya tentu lebih baik kalau itu memang dekat dengan kita ya, kita menyesuaikan. Misalnya toh kain slobok itu kalau toh kita punya ya, dipakainya juga kapan kan hanya pada spesifik, waktu itu, untuk jadinya acara sebaiknya ya dipakai dengan miron ataupun tidak dengan miron. Tetapi kalau di lingkungan istana ya harus pakai miron. Kemudian juga tidak memakai selendang, jadi polosan saja. Kalau sekarang mungkin bisa memakai hijab atau memakai selendang, tapi juga bukan selendang yang sebagai hiasan ya, tapi selendang yang memang untuk seperti yang saya pakai ini seperti itu. Dan kebaya itu juga tidak boleh yang putu barunya yang terlalu rendah gitu ya, jadi harus yang tinggi atau pakai kebaya model Kartini ya. Kalau di kalangan kita biasa disebut kebaya tangkepan. Jadi tidak di masyarakat kan disebut kebaya Kartini karena memudahkan untuk di seluruh Nusantara untuk mengadaptasi gambarnya Ibu Kartini kan selalu ada. Betul. Jadi kemudian disebutkan aja kebaya Kartini begitu. Baik. Nah, tapi ya tangkepan tidak
tidak memakai, kalau zaman dulu tuh tidak memakai kancing ya, tapi pakai peniti ya, jadinya seperti itu. Jadi kawan lawasan maupun pecinta batik, semuanya kita jadi paham sekarang bahwa pada ritual kematian tadi sudah disampaikan Bu Angling bahwa menggunakan pakaian pun semuanya serba dalam keadaan berkabung. Jadi tidak yang kemudian mencolok terlihat dan tidak kemudian menonjol dengan hiasan-hiasan yang terlalu banyak, tetapi kita menunjukkan rasa kedukaan itu dengan cara seminimal dan sesederhana mungkin katanya. Lantas untuk aksesoris atau konde ketika zaman dulu itu bagaimana Bu Angling? Ya, sanggul pun tidak memakai kalau di keraton mesti pakai sanggul ageng apa kukel tekuk ya, kukel tekuk keraton ala keraton Solo ya. Tetapi tidak memakai hiasan apa-apa dan juga tidak memakai tidak memakai bunga pasti ya. Baik, kemudian juga ketika mengucapkan belasungkawa dan sebagainya itu suasananya semua hening, jadi tidak ada yang sambil, saya sering lihat ketika ada acara ritual ada kematian gitu, tamunya ada yang karena ketemu temannya terus sambil tertawa gitu, dia kabarnya kok malah ribut, jadi kan reuni. Kurang pantas ya dari segi etika. Jadi kita tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan rasa duka, kita lebih baik berdiam diri saja. Kalau ada teman ya secukupnya, sambil mengangguk atau melambaikan tangan gini cukup gitu. Jadi tidak perlu berhahi di sana, apalagi di depan keluarga mereka yang sedang berduka. Iya. Kadang-kadang juga mengucapkan turut berduka cita itu sambil tersenyum gitu ya. Maksudnya saya juga sering melihat loh gitu, menyampaikan turut berduka cita, semoga dan seterusnya, tetapi sambil tertawa atau gesturnya kurang menunjukkan empatinya yang pas ngaten nggih. Baik. Jadi supaya kawan lawasan dan para pecinta batik sekalian nggak menerka ini maksudnya selobok seperti apa, saya akan perlihatkan motif selobok yang digunakan pada ritual kematian yang tadi disampaikan oleh Gusti Angling Kusumo. Sebelum kita melihat motifnya, sebenarnya selobok ini apa, Bu Angling, makna dari motif-motif geometris, kemudian perlambang apa, mengapa menggunakan motif selobok? Sebetulnya motif geometris itu adalah motif yang paling kuno. Jadi banji ya, motif banji itu motif yang paling kuno. Kawung itu paling kuno. Jadi sebelum ada parang sudah ada kawung. Jadi kalau di Mangkunegaran biasanya yaitu tadi secara umum memakai selobok atau kawung gitu ya untuk penutup jenazah ataupun untuk alas meja untuk peti dan sebagainya ya. Baik. Dan kemudian kalau saya sebutkan tadi motif yang paling kuno ya, dan motif geometris itu selobok itu kan seakan-akan lancar lah, memperlancar, mempunyai makna apa ya? Lancar, longgar gitu. Ya, longgar, lobok gitu ya. Jadi supaya lambangnya dimaksudkan supaya jenazahnya itu dapat melewati semuanya dengan lancar. Baik. Nah, ini yang diperlihatkan pada video adalah motif selobok yang dengan ukuran besar ya, seperti kampuh, ya, Bu Angling. Apakah ini diadaptasi oleh khusus di dalam istana saja, atau kemudian seandainya ada dan punya, apakah memungkinkan apabila digunakan pada kalangan biasa lah katakan gitu? Iya,
Jadi ketika ada ada upacara kematian, pasti ada jenazah yang diletakkan di suatu tempat. Apakah itu dipan, apakah itu meja yang lebih tinggi daripada lantai. Itu memang sebaiknya demikian. Artinya meskipun ada yang diletakkan di ini, tetapi kalau di lingkungan istana itu mesti ada mejanya. Kemudian di atas meja itu biasanya diletakkan kampuh. Kampuh itu bisa juga yang motifnya semen romo, ya bisa juga yang tapi yang latar. Baik kawan Lawasan dan pecinta batik dimanapun berada, supaya kita nggak mereka-reka, tadi baru saja disampaikan Bu Angling bahwa spesifik batik atau motif batik yang dikenakan pada ritual kematian itu adalah motif slobok. Nah, sekarang kita bisa melihat seperti apa motif slobok tersebut, dan ini kebetulan ukurannya secara ukuran sangat besar nih Bang ya, dan ini disebutnya kampuh, terusnya. Nah, apakah kampuh ini khusus dikenakan untuk di kalangan istana saja, ataukah bisa diadaptasi oleh masyarakat secara umum? Monggo. Kalau kampuh untuk jenazah itu sebetulnya kampuh biasa, kampuh yang batik yang ada tengahannya itu hanya untuk menutupi meja atau alas daripada peti jenazah. Ya, bagaimanapun kalau di istana selalu memakai peti ya, meskipun nanti ada yang ketika dimakamkan tidak pakai peti, tetapi berangkat itu harus dengan peti, artinya tidak dengan terbelah seperti itu ya. Dan kampuh ini hanya untuk dasar saja, dan biasanya motifnya kalau tidak mempunyai yang khusus dipakai motif-motif batik semen ya, motif semen atau semen romo misalnya. Tetapi bermotif berlatar hitam ya, atau gelap. Nah, kemudian atasnya di bagian penutup petinya itu berbeda-beda. Penutup artinya lurupnya ya. Lurupnya itu berbeda-beda. Kadang-kadang kalau di Pura Mangkunegaran itu bisa memakai jenis-jenis seperti kawung, kemudian jenis sido mukti, sido luhur dan sebagainya. Jadi yang jelas bahwa motif sido-sido selalu dipakai dari mulai lahir sampai kematian. Jadi tidak ada masalah kalau itu, sehingga untuk mempunyai koleksi itu batik yang sido tadi tidak rugi, karena bisa dipakai untuk segala kesempatan meskipun mahal ya, mahal dari pengantin sampai kematian. Kemudian pada zaman sekarang biasanya karena di atas peti itu dikasih rangkaian bunga, sehingga hanya dipakai alasnya saja, tapi tidak untuk dilurupkan di atasnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang mempunyai gelar pahlawan nasional, apakah mempunyai gelar pejuang, mempunyai bintang jasa, mempunyai apalagi mempunyai bintang Mahaputra ya. Itu kalau punya penghargaan dari negara seperti itu, negara akan memberikan, jadi bukan dari keluarga, negara itu akan memberikan tutupnya merah putih. Dan jadi, itu kita hargai. Itu di era sekarang kan Republik Indonesia kan memang nomor 1. Jadi bukan kerajaan yang nomor 1, tetapi Republik Indonesia. Nah itu kemudian yang terakhir biasanya ketika dibawa masih pakai merah putih. Baik, sekaligus mungkin kawan Lawasan dan teman-teman pecinta batik jadi tahu ternyata
peti jenazah di keraton dengan lurup atau dengan penutup peti berupa bendera merah putih itu punya arti dan makna tersendiri, tidak sembarang langsung ditutup bendera ngaten ya. Baik. Dan itu Gusti Angel Kusuma mengalami itu mungkin ketika upacara sinten ya? Ketika upacara raja siapa, Bu? Pertama ayah saya sendiri karena Mahaputra juga. Kemudian yang kedua ayahanda mertua itu juga. Dan saya ayahanda maksudnya Paku Alam, kan kawan-kawan ada yang belum tahu mungkin Paku Alam yang ke-8. Ya. Kalau ayahanda sendiri kan juga Mahaputra ya. Profesor Dr. Satrio. Itu kan juga memang mempunyai tanda jadi jasa. Ketika itu negara memberikan penghormatan dengan lurup bendera. Karena termasuk meninggalnya juga karena gugur. Jadi seperti prajurit-prajurit yang meskipun tidak mempunyai tanda jasa yang tinggi seperti itu, tetapi gugur karena tugas, itu juga pakai merah putih. Ya. Jadi dalam rangka tugas negara kan. Baik. Nah, kemudian kembali lagi tadi Bu Angling, apakah batik Slobok dengan motif ini atau dengan size atau ukuran yang demikian besar sebesar Kampuh ini, apakah juga kemudian bisa diadaptasi atau menurut Bu Angling rasanya tidak perlu atau bagaimana melihat kebutuhan Kampuh ini pada ritual bagi katakanlah kawan-kawan kalangan biasa? Ya, sebagaimana lurup atau tutup jenazah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang dari milik masjid atau milik perkumpulan kematian ya. Nah, itu kan biasanya dipinjamkan. Ada keluarga-keluarga yang ingin memiliki sendiri untuk terahnya gitu ya. Itu juga membuat sendiri. Demikian juga dengan batiknya. Batiknya itu kadang-kadang suatu terah itu contohnya seperti terah saya membuat sendiri gitu ya. Jadi untuk turun temurun memakai itu. Betul. Nah, kemudian apa yang tertulis di situ juga sesuai dengan keinginan dari keluarga yang mengalami memesan kedukaan batiknya. Baik. Ya, saya kira gitu. Kalau tidak salah dulu waktu di sesi Yogyakarta juga bisa dikenakan batik yang disukai oleh yang meninggal, almarhum atau almarhumah. Ini kan biasa dikit ya Bang. Itu sebetulnya ya memang karena bisa disertakan, bisa juga artinya batik kesayangan. Betul. Itu bisa disertakan untuk kenang-kenangan gitu ya, untuk memperlihatkan juga kepada sanak saudara bahwa ini kesukaannya beliau gitu. Sama dengan ketika secara tradisional memperingati mendak 1 tahun, mendak 2 tahun, 1000 hari gitu. Itu biasanya untuk acara yang besar itu makanan kesukaan almarhum juga disertakan gitu ya. Itu hanya bukan musyrik ya, tetapi itu hanya bagian dari ritual budaya, memperlihatkan kepada sanak keluarga ini loh senengannya almarhum gitu ya, untuk mengenang gitu ya. Jadi itu semua kan tergantung bagaimana pendapat masing-masing orang ya. Sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi bagi kami yang menyelenggarakan itu maksudnya tidak seperti itu ya, tapi maksudnya hanya untuk mengenang saja. Jadi itulah kira-kira yang menjadi gambaran ketika kita membuat suatu acara untuk memperingati ataupun di dalam saat meninggalnya seseorang. Baik. Ini juga sebenarnya yang menarik Bang Lingen, karena kita ngobrol sama narasumber yang raja katanya. Saya mungkin juga bisa berbagi sama teman-teman
Jadi ketika acara kedukaan mungkin Bu Angling mempunyai sebuah pengalaman tersendiri, ngaten. Apakah ketika mengunjungi atau mengikuti prosesi ritual kematian ini, baik di Keraton Kasunanan Surakarta maupun di Paku Alaman, mungkin Bu Angling ada sedikit cerita gitu yang ketika raja ini saya bagaimana waktu itu mungkin batiknya atau spesifikasi ritual kematian yang kadang-kadang mungkin tidak ada lagi saat ritual-ritual pada zaman sekarang gitu. Semacam kita mengenang sebuah budaya zaman dulu gitu. Yang pertama yang saya terkesan sebetulnya bagi Keraton Jogja maupun Keraton Solo itu masih memegang teguh cara berbusana, etika dan upacara tersebut, sehingga memang suasananya sangat berbeda. Tetapi kalau di Puro Pakualaman maupun Puro Mangkunegaran itu hanya keluarga terdekat saja yang masih menguri-uri itu ya. Jadi tidak sama semua abdi dalam meskipun semua berbusana hitam ya, tetapi tidak seketat ketika di Keraton Jogja maupun di Keraton Surakarta. Jadi ritual kedukaan itu sifatnya lebih private katanya. Lebih private, lebih disiplin, lebih lebih kelihatan sakral gitu ya. Karena kalau di pura itu sudah lebih bebas ya, sehingga juga para penerima tamu itu juga membebaskan untuk para takziah untuk hadir itu tidak dengan busana yang seharusnya begitu loh. Baik. Jadi kemudian sekarang yang juga penting ditunggu-tunggu kawan-kawan semua adalah Bu Angling, cara mengadaptasi ritual ini untuk acara-acara di luar tembok keraton, khususnya yang perlu diperhatikan apa saja Bu Angling? Yang pertama adalah itu tadi, sebagai rasa empati. Etikanya adalah kita memakai busana yang tidak cerah ya warnanya. Artinya warnanya harus gelap ya. Cuma kadang-kadang memang ketika seseorang tidak ada kantor baru tahu misalnya seperti dari yang saya sering melihat ya, dari lingkungan bank itu biasanya kan seragamnya ada yang merah, ada langsung yang berangkat satu kantor gitu ya. Itu mestinya sangat berbeda. Kalau dulu pasti diliburkan semua pulang dulu, nanti kita ini ya takziah bersama. Tetapi kalau sekarang kan memang waktu itu sangat berguna ya, sehingga belum tentu kantor memperbolehkan untuk ini. Tapi minimal adalah mungkin ya kalau bisa dilaksanakan ya, karena sekarang itu kan kadang-kadang rumahnya juga jauh, mau balik lagi baru tahu kalau temannya meninggal misalnya ya, mau ambil kerudung hitam juga nggak sempet gitu ya. Jadi ya kita harus maklum kalau itu rombongan dari kantor ya, pakai seragam itu ya. Meskipun yang memakai sendiri mungkin pekewoh ya, tapi ya bisa dimaklumi lah gitu ya. Nah kembali lagi, bagi yang memang betul-betul tahu sebelumnya kalau kita hari ini mau takziah atau melawat orang sakit, orang meninggal. Ya berbusananya yang tidak perlu harus hitam ya, tetapi warnanya kelam. Atau batik aja yang warna gelap sudah cukup ya, rok batik lah
Baik. ya, atau Baik. kemeja batik gitu. Baik. Jadi sekarang kita langsung menuju ke batiknya, karena ritual tadi kurang lebih secara garis besar sudah disampaikan Gusti Angling Kusumo bahwa yang penting adalah empatinya itu bisa terasa, kemudian tata cara bahwa pemaknaan keadaan duka itu disimbolkan dengan warna-warna yang hitam dan aksesoris yang tidak mencolok, bahkan tidak menggunakan aksesoris. Ya, baik, sekarang kita akan ke batiknya. Ini ada kurang lebih beberapa motif batik. Mungkin Bu Angling nanti akan memberikan pengantar atau informasi seputar masing-masing motifnya. Iya. Nah, sekarang ini adalah motif yang pertama. Iya, ini motif slobok. Slobok yang dikatakan slobok biur ya, artinya hanya seluruh kain itu motifnya sama. Jadi tidak ada kombinasi. Ya, tidak ada kombinasinya, tidak ada ceploknya, tidak ada buketannya. Hiasan di tengah ya. Baik buketan maupun ini. Kemudian apakah tetapi juga ada slobok yang menggunakan kombinasi ada. yang tidak biur, Bang Li? Apa? Ada. Oke. Mohon maaf, ketika slobok itu biur maupun dengan ceplok, apakah mempunyai makna khusus ataukah ya itu hanya selera? Sebetulnya sama dengan kain teruntum ya. Baik. Dulu kan sebelumnya memang secara tradisi teruntum itu pure ya, tidak ada. Kemudian ada garudanya, ada cendrawasihnya, ada bahkan ada ceploknya. Ya, ceploknya gitu ya. Tapi demikian juga dengan berkembangnya ini slobok itu juga ada yang memakai ceplok, ada yang memakai kombinasi buketan, ada juga yang memakai fauna. Baik. Fauna yang tentunya karena pada waktu ritual 1000 hari kan kita tahu kita melepaskan burung merpati. Biasanya juga di antara itu adalah ceplok yang ada burung-burung motif biasanya. burung. Baik. Karena burung itu kan terbang. Apakah nanti ada, Langit. Bu Angling? Ya. Ada. Baik. Nah, ini adalah motif slobok, motif batik untuk ritual kematian yang selanjutnya. Ya, ini motif slobok dengan kombinasi, bukan pure, tidak polos. Nah, ini ada burung, ada fauna Bu Angling ya, seperti yang disampaikan Bu Angling tadi. Nah, apa Bu Angling ini pemaknaan menggunakan kukilo, ini namanya kukilo Bu Angling ya. Baik. Itu memang pesanan juga ya, bahwa burung-burung itu memang kita lepaskan ketika 1000 hari. Jadi kain slobok ini bisa juga tidak hanya pada waktu ritual kematian, tetapi ketika memperingati hari kematiannya. Seperti kalau di tradisi Jawa itu adalah terutama adalah pada 1000 harinya. Baik. Karena pada 1000 hari itu kita melepas burung merpati sebagai lambang bahwa kita sudah ikhlas mengikhlaskan kepergian, dan mengantar seolah-olah mengantar arwahnya ke langit ya. Baik. Kemudian nah ini mungkin untuk slobok mungkin sudah selesai ya. Nah, sekarang tadi yang disampaikan Bu Angling ada motif pakis. Nah, apakah ini spesifik hanya ada di istana tertentu ataukah bisa ada di beberapa istana lain, dan apa ini maknanya Bu Angling? Enggak terbalik ya. Kadosipun boten. Ini adalah kain batik motif khusus untuk upacara berkabung
dari Pura Mangkunegaran. Jadi mempunyai sendiri ya, motif pakis. Di sana ada tanaman pakis yang distilir ya. Mengapa Bu Angling? Ini menarik, mengapa pakis Bu Angling? Karena pakis itu juga banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya, dan kebetulan memang pada saat itu Sri Mangkunegara juga memerintahkan dalam hari ini ya Permaisuri ya, memerintahkan untuk membuat suatu motif kain khusus untuk keluarga mereka. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, untuk tah itu mempunyai motif atau membuat motif sendiri, sehingga merupakan ciri khas dari wangsanya era dari ini. Baik. Jadi artinya kemudian apabila ada pengrajin atau kawan-kawan di luar tembok istana ingin menggunakan motif pakis ini, menurut Bu Angling bagaimana? Tidak apa-apa, artinya ada juga yang dibuat sarung. Jadi sarung tumpalnya itu pakis, motif pakis ini, kemudian selain itu dibuat dengan kawung atau dikombinasi dengan. Baik. Jadi kawan-kawan semuanya, kita tadi sudah melihat bahwa motif-motif untuk ritual kematian memang tidak sebanyak seperti ritual pernikahan ataupun upacara-upacara dalam daur kehidupan lainnya. Tetapi kemudian kita bisa dapat spesifik mempelajari bahwa motif kematian ini walaupun sedikit macamnya, tetapi penggunaannya sedikit berbeda dengan ritual lain, ya ini hanya dikenakan saat itu saja, ya Bang Linye. Jadi tidak direkomendasikan untuk ritual-ritual selain upacara kematian. Ya, betul. Ya, baik. Adapun untuk upacara kematian pun bisa pada saat pemakaman, bisa saat acara takziah maupun 40 dan 100 harinya. Baik. Jadi kawan lawasan maupun pecinta batik dimanapun berada, kita sudah tadi menyimak beberapa motif-motif batik yang dikenakan pada ritual kematian khususnya gaya Surakarta. Supaya lebih lengkap lagi, ternyata narasumber kita siang ini, Gusti Angling Kusumo, memiliki beberapa dokumentasi yang cukup menarik. Mungkin kawan-kawan bisa melihatnya dari beberapa slide yang akan kita sampaikan, dan nanti akan informasi keterangan detailnya dari Gusti Angling Kusumo. Monggo. Ya, ini bagaimana Bu? Ini adalah ketika Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-9 ya, meninggal pas waktu itu adalah masih COVID ya, sehingga semua masih pakai masker, dan kemudian kita lihat semua kerabatnya memakai motif pakis seragam ya, dan kita lihat sabuknya ya, atau disampaikan Bu Angling tadinya, betul. Untuk yang pria semua putih, dan kemudian memakai epeknya yang hitam polos. Sabuk ya yang di pinggang itu Bu Anglingnya ada putih dan hitam polos dengan motif batiknya pakis seperti yang tadi kita bahas. Baik. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah saya bisa menyampaikan bahwa satu-satunya raja yang ketika sudah menjadi raja berkeinginan untuk naik haji. Karena beliau sendiri mengatakan, saya sudah sampai saya berumur 80 tahun, tapi saya belum menemukan apa sebabnya saya tidak boleh ke Mekah. Itu beliau katakan sendiri. Ini kan raja yang itu Sri Paku Alam ke-8. Oke, ini
kan dulu Gusti Paku Alam ke-8. kepercayaannya atau Iya. apa namanya gugon Tuhan ya atau aturannya kan kalau raja sudah jumeneng ya itu kan tidak perlu untuk ke Mekah naik haji dan sebagainya, kan nggak perlu. Baik. Tetapi beliau sangat ingin sehingga apa ya selalu mencari kenapa, sehingga akhirnya pada waktu usia 80 saya sudah seperti nggak tahan lagi gitu loh. Saya udahlah pokoknya sampai sekarang saya nggak bisa itu, dan dikatakan kepada suami saya di kantor. Di kantor suami saya dipanggil, lalu dikatakan saya ingin ke Mekah. Terus ya suami saya terperanjat juga ya, kok aneh gitu ya. Tapi beliau mengatakan pokoknya saya seusia ini belum menemukan jawaban mengapa tidak boleh. Dan akhirnya beliau ketika itu pertama kali kita semua diajak untuk umroh. Beliau ingin umroh dulu. Untuk ini kok tahun berapa Bang? Tahun berapa ya? 1800 80-an. Enggak. 1985 kelihatannya. Baik, sekitar itu. Oh, kemudian seluruh sanak keluarga kerabat di Paku Alaman di keluarga kecil kami, artinya Baik. kakak adik ya. Baik. Kakak adik Baik. menantu itu semua ditawari. Pokoknya akan dibayari beliau semua, yang mau ikut daftar. Istimewa sekali. Nah, dan itu sebelum kepergian beliau iya, hanya dan kita berangkat itu pas bulan Ramadan. Jadi kita semua puasa lama banget ya di sana. Wah, dan istimewa ya Bang. Kemudian itu suatu hal yang luar biasa, sehingga ketika meninggal beliau juga otomatis setelah umroh akhir tahunnya pada tahun yang sama beliau naik haji, dan itu jenazahnya lurupnya bersulam emas Iya. ayat Al-Quran. Iya. Baik. Jadi berbeda dengan yang lain ya, dengan raja-raja yang lain. Kemudian setelah ada bendera merah putih lurup yang dari pemerintah, kemudian dipakailah lurup bersulam emas menikah. yang bukan yang merah putih. Oh, baik. Ya. Baik. Jadi Karena beliau juga Mahaputra dan baru saja menjadi pahlawan nasional ya. Tapi pada waktu itu beliau sudah menyandang bintang Mahaputra. Baik. Jadi makanya kemudian lurup atau tutup peti jenazahnya ini sedikit berbeda atau spesifik dibandingkan raja-raja yang lain, karena ketika itu memang sudah berpesan dan ada story behind the scene-nya sebelum kepergian beliau. Baik. Ini taplak menggunakan motif seperti sido putih, sido ini ya Bang? Itu murun. Kebetulan, itu murun. Baik. Ya, kebetulan kami mempunyai di Puro ada kampuh yang motifnya itu. Baik, kemudian slide selanjutnya. Nah, ini pengiring jenazah mengacu juga di Keraton Solo, karena kebetulan Sri Paku Alam ke-7 itu menikah dengan Putri Sinuwun Pakubuwono ke-10, sehingga ketika pada masa Sri Paku Alam ke-7 dan ke-8 lebih banyak segala macam adat istiadat menyesuaikan dengan di Surakarta. Ya. Baik. Tetapi tari-tarian dan sebagainya itu juga dikombinasi dengan Keraton Yogyakarta, karena permaisuri sebelumnya dari Sri Paku Alam sebelum yang ke-7 ya, semua dari Jogja. Baik. Jadi di Paku Alam ini kaya akan akulturasi, baik dari Kasunanan maupun Kasultanan. Sehingga secara turun-temurun belum ada
apa namanya, ritual yang mengharuskan ini yang khas Pakualaman itu tidak ada. Selalu ya. nanti akan Cuma- ada Iya. kombinasinya. Baik. Ini pada saat upacara pelepasan jenazah siapa Bu Angling? Ini pada waktu Sri Pakualam ke-8. Baik, mungkin bisa di zoom. Baik, ini khusus busana para abdi dalam wanita, ya? Iya. Baik. Yang pria di belakangnya juga. Next slide, mungkin bisa kita lihat. Nah, oke. Nah, ini apa namanya? Seperti kita ketahui, kainnya juga motifnya gelap semua ya. Dan nantinya mereka yang bertugas mengiring jenazah. Jadi tidak usah memakai samir, tapi langsung memakai. Samirnya dilepas Iya. ininya. Kalau di Mangkunegaran tadi kan masih pakai samir. Betul. Ya. Tapi pakai samir dan tidak pakai selempang. Baik. Jadi kawan-kawan, samir itu ada semacam kalung yang menjadi penanda abdi dalam di keratonnya, yang biasanya ada warnanya seleret-leret itu kuning maupun Nah, sementara ini samirnya dilepas, tetapi kemudian diganti dengan selendang yang berwarna putih. Iya. Sampai dengan sekarang ini pun ritual ini masih diadaptasi. Itu selempang ya, bukan Oh, selendang. ini selempang. Baik. Jadi ya diikat di sini tidak kalau selendang kan bisa jatuh gitu ya. Baik, jadi ini selempang yang dikenakan abdi dalam ketika melakukan ritual mengiring jenazah. Iya. Jadi khusus untuk pengiringnya saja ya Bang? Iya. Ya? Oke. Baik. Next slide. Ini ketika suasana takziah ya, suasana berkabung dimanapun, baik di Keraton Jogja, Solo, Surakarta, Pura Mangkunegaran, semua juga memakai kebaya warna hitam dan tidak memakai perhiasan, kemudian juga memakai kain berwarna gelap. Baik. Ya. Baik. Adapun motif-motifnya bisa beragam seperti pada fotonya Bang. Masing-masing mempunyai sendiri ya. Baik, tetapi kemudian yang menjadi catatan kita itu tadi motifnya dengan latar belakang warna gelap. Baik. Ya, next slide. Ini yang tadi disampaikan Bu Angling, lurup dengan bendera merah putih ya. Baik. Kemudian diganti merah putih karena akan dilakukan penghormatan kenegaraan secara kenegaraan yang karena beliau juga mempunyai gelar mayor jenderal ya, sehingga kenegaraan militer ya yang mengangkat juga militer semua. Baik. Mohon maaf, ini Gusti Pakualam ke-8. Iya. Baik, jadi ini akan dilakukan ritual secara militer, makanya kemudian seragamnya kan juga menyesuaikan. Tadi yang sudah kita siapkan abdi dalam yang membawa, kemudian diganti oleh prajurit. Iya. Baik. Ya, selanjutnya adalah mungkin slide terakhir. Jadi kawan semuanya, ini ini adalah slide terakhir. Jadi semoga ini bisa menambah informasi, menambah wawasan kita semuanya, semakin mengenal dan semakin dekat dengan batik. Dan khususnya untuk ritual kematian, ternyata tidak begitu banyak motif, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan motif-motif yang ada, tetapi berlatar belakang hitam. Ini yang diadaptasi untuk batik daur hidup gaya Surakarta. Terima kasih Bu Angling Kusumo atas informasinya. Jadi kawan-kawan di luar tembok keraton pun bisa mengadaptasi, khususnya dengan tata cara, intinya empatinya itu disimbolisasi dengan penggunaan busana-busana yang berwarna kelam. Syukur kalau bisa spesifik hitam, tetapi tadi disampaikan Bu Angling, waktu sekarang cukup singkat, kemudian ritual itu bisa jadi teman-teman dari kantor dengan bermacam-macam seragam itu bisa harus kemudian langsung menuju
ke acara, tetapi disarankan apabila bisa berganti atau mengenakan spesifik warna hitam maupun warna-warna yang kelam. Saya sebelum menutup akan memberikan sedikit resume kawan-kawan lawasan maupun pecinta batik dimanapun berada. Penggunaan motif batik slobok adalah motif yang bisa kita adaptasi untuk ritual kematian, tetapi catatan dari Gusti Anglingkusumo, slobok hanya dikenakan pada ritual ini saja, ritual kematian. Apakah itu pada saat pemakaman, upacara 40 hari maupun 100 hari, tetapi pada khusus kematian. Leres nih Bang, ya. Tidak sama dengan motif-motif lain. Motif-motif lain bisa dikenakan pada ritual dalam daur hidup yang lainnya, tetapi khusus untuk slobok hanya dikenakan pada upacara kematian. Apabila tidak mempunyai motif slobok, bisa menggunakan motif yang lain, yang gelap, asalkan tidak atau tidak dianjurkan untuk motif parang, leres nih Bang, ya. Tetapi selama itu bermotif gelap ataupun motif-motif yang digemari oleh yang berduka atau yang pergi, itu bisa dikenakan. Adapun kombinasinya, baik kebaya maupun pakaiannya disarankan untuk berwarna kelam atau hitam dan tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, bahkan tidak dianjurkan tampil secara glamor. Ya. Baik. Mungkin ada saya tambahkan juga. Monggo. Untuk para pangeran, para bendoro itu bisa memakai yang parang, tetapi pada umumnya tidak dikenakan juga, cuma kadang-kadang memang ada yang mengenakan, tetapi ya tetap warnanya yang gelap ya. Baik. Dan khususnya satu lagi untuk para pentakziah kita yang hadir pada ritual tersebut bisa mengenakan motif apa saja asalkan tidak parang dan bermotif gelap. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mengenal batik lebih dekat. Kepada narasumber kita siang ini, Gusti Anglingkusumo matur nuwun sanget. Semoga kita bisa belajar lagi, banyak mempelajari ritual-ritual Jawa khususnya untuk batik. Selamat siang kawan lawasan semuanya, para pecinta batik dimanapun berada. Semoga kita bisa melanjutkan untuk mempelajari seri-seri batik lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Lawasan Batik maupun Instagram Sekar Jagat. Jadi kawan-kawan akan mendapatkan informasi, jadwal maupun detailnya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Li.